Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan tengah menyiapkan rancangan baru terkait aturan konglomerasi keuangan. Sejumlah poin baru dalam aturan tersebut diantaranya mengenai batasan kriteria kategori konglomerasi keuangan dan perluasan cakupan lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan tengah menyiapkan rancangan baru terkait aturan konglomerasi keuangan. Hal tersebut untuk merevisi POJK sebelumnya, sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Adapun salah satu poin baru dalam rancangan POJK tersebut adalah terkait batasan kriteria sebuah kelompok perusahaan masuk dalam kategori konglomerasi keuangan. Di mana sebelumnya hanya kelompok perusahaan yang memiliki total aset lembaga jasa keuangan di atas 100 triliun rupiah yang masuk kategori konglomerasi keuangan. Beberapa pokok aturan dalam RPOJK ini yang berbeda dibandingkan dalam POJK 45 2020. Antara lain adalah tentang cakupan lembaga jasa keuangannya yang disebut sebagai konglomerasi keuangan. Di RPOJK ini maka disesuaikan dengan perluasan dari mandat OJK yang adalah amanat Undang-Undang P2SK, anggota konglomerasi keuangan diperluas. Sebagaimana diketahui dalam POJK sebelumnya, lembaga jasa keuangan yang dianggap sebagai konglomerasi keuangan hanya terbatas pada bank, perusahaan asuransi atau reasuransi, perusahaan pembiayaan dan efek. Namun kini cakupan lembaga jasa keuangan diperluas, mulai dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan modal ventura, penyelenggara peer-to-peer lending, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lainnya. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan industri keuangan di Indonesia, terutama dari sisi resiliensi, di mana dalam pernyataan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan, ada satu aturan terbaru yang akan dirilis, yakni aturan konglomerasi keuangan terbaru, di mana ada kriteria lain yang bisa membuat sebuah kelompok disebut sebagai konglomerasi keuangan. Kriteria tersebut adalah total aset lembaga jasa keuangan di kisaran 20 triliun rupiah hingga 100 triliun rupiah. Dan paling sedikit 3 lembaga jasa keuangan di 3 sektor yang berbeda. Kemudian poin perubahan lainnya adalah memperluas cakupan anggota konglomerasi keuangan. Dalam beleit baru nanti, cakupan konglomerasi keuangan akan menjadi bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, dana pensiun, perusahaan modal ventura, pegadaian, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, layanan urun dana, inovasi keuangan digital, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta entitas non-lembaga jasa keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, poin aturan baru tersebut juga akan mengatur pembentukan perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK. Terkait aturan baru konglomerasi keuangan, ini Director of Corporate Communications dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Andrisha Tauladan mengatakan belum ada pembahasan terkait rancangan tersebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu saat ini asosiasi dalam hal ini AFPI atau AFPI dan industri masih wait and see terkait rancangan aturan konglomerasi keuangan tersebut. Ya, pemirsa, dari konglomerasi keuangan kita bergeser ke situasi terkini sektor jasa keuangan. Salah satunya yang merupakan tulang punggung dari sektor jasa keuangan di Indonesia yakni perbankan. Seperti apa sebetulnya perbankan dari sisi optimisme dan juga perkembangannya secara industri pada tahun 2024 ini? Berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan industri perbankan masih optimistis mencetak pertumbuhan penyaluran kredit di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, industri perbankan mematok rencana pertumbuhan pada rentang 9-11% dalam rencana bisnis Bank tahun 2024. OJK pun meyakini fungsi intermediasi perbankan akan tetap berjalan baik pada tahun ini. Jika melihat secara industri ini, kalau kita lihat RBB-nya, sebetulnya RBB-nya itu masih menunjukkan suatu optimisme yang cukup besar dari perbankan itu. Jadi target pertumbuhan kredit yang dicantumkan di dalam RBB itu ada dalam rentang 9-11 ya. Ini memang
mungkin tidak tinggi, tetapi bisa tidak lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa dikatakan ini masih dalam area yang sangat optimistik bahwa kita akan mencapai double digit gitu ya. Nah, jadi ini kalau saya lihat membandingkan apa realisasi sampai dengan bulan ini dan membandingkan dengan RBB, saya kira proyeksi kita ini masih belum berubah ya, tidak ada perubahan dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan pada dasarnya pertumbuhan penyaluran kredit memang harus terus dicapai oleh bank. Pasalnya hal tersebut merupakan sumber utama pendapatan bank. Selain itu penyaluran kredit juga menjadi bantalan utama dalam menutup biaya operasional dan biaya dana perbankan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, industri perbankan mencatat pertumbuhan penyaluran kredit senilai 12,4% secara tahunan pada Maret 2024. Jumlah ini tumbuh dibandingkan periode yang sama di tahun lalu senilai 9,93%. Adapun sejak awal tahun pertumbuhan kredit tumbuh 2,18%. Ya, pemirsa, di tengah target dan capaian pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024, ternyata Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut 11 izin usaha Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, baik konvensional maupun syariah. Jumlah tersebut sudah dicapai sebelum tengah tahun 2024. Dan jumlah ini tergolong banyak dibandingkan dengan jumlah BPR yang tutup pada tahun lalu, yakni hanya sebanyak 4 bank. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan BPR yang bangkrut dan tutup memang terindikasi memiliki sejumlah masalah serius. Hal tersebut justru disebut menandakan penyehatan lembaga keuangan ini, dalam hal ini BPR, ini tengah berlangsung. Di sisi lain, OJK berharap jumlah BPR juga dapat lebih ramping ke depannya. Untuk itu, regulator menerapkan single present policy yang artinya satu orang hanya boleh memiliki satu BPR. Selain itu, pemirsa, sampai akhir tahun ini BPR juga harus mampu memenuhi ketentuan modal minimum sebesar 6 miliar rupiah. BPR yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut dapat melakukan merger. Senada, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa ini juga mengatakan pada umumnya kebangkrutan dari BPR ini bukan disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, melainkan adanya permasalahan dalam tata kelola bisnis bank. Meskipun setiap tahun terdapat BPR mengalami kebangkrutan, ini LPS menilai sebenarnya ruang tumbuh BPR ini masih sangat besar dan bisa dimanfaatkan. Ya, pemirsa, dari sisi perbankan kita selanjutnya bergeser ke industri keuangan lainnya, yakni industri asuransi. Bagaimana resiliensi industri asuransi sejauh ini? Berikut rangkuman informasinya. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan aset industri asuransi tumbuh 2,49% year on year mencapai 1.128,86 triliun rupiah pada Maret 2024. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 909,04 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Sedangkan untuk asuransi non-komersil, total aset tercatat sebesar 219,82 triliun rupiah atau tumbuh 0,27% year on year. Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di bulan Maret 2024 mencapai 1.128,86 triliun rupiah atau naik 2,49% year on year dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 1.101,47 triliun. Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai 909,04 triliun rupiah atau naik 3,04% year on year. Sementara itu dari sisi pendapatan, OJK mengungkapkan pendapatan asuransi komersial terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,09% dari tahun sebelumnya menjadi 45,78 triliun rupiah, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang melonjak 24,75% year on year menjadi 41,99 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dari industri asuransi, pemirsa, OJK mencatat asuransi jiwa dan asuransi umum ini mencatatkan risk-based capital masing-masing sebesar 448,76% dan 335,97% atau jauh di atas ambang batas atau threshold yang ditetapkan OJK sebesar 120%. Dan masih dari industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan ekosistem produk asuransi kesehatan perlu diperbaiki. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengungkapkan,
Sampai saat ini klaim dari asuransi kesehatan lebih tinggi dari premi bruto yang diterima. Ia menambahkan hal tersebut belum memperhitungkan biaya keseluruhan, tetapi baru rasio klaim terhadap premi yang diterima. OJK sendiri berencana mengeluarkan surat edaran terkait dengan produk asuransi kesehatan. Mengingat tingginya permintaan untuk produk asuransi kesehatan, OJK pun akan memberikan perhatian khusus bagi perbaikan produk asuransi ini. Dan pemirsa, sebagaimana kita ketahui, OJK sendiri mencatat terdapat 36 perusahaan jiwa yang menjual produk asuransi kesehatan pada Maret 2024. Sementara itu terdapat 30 perusahaan asuransi umum yang menjual produk asuransi kesehatan pada periode yang sama. Ya pemirsa, itu sedikit kilasan dari sisi industri perbankan, kemudian juga industri asuransi dan juga update dari peraturan terbaru OJK terkait dengan konglomerasi keuangan. Dan kita harapkan resiliensi dari industri jasa keuangan Indonesia masih tetap terjaga ke depannya baik di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang. Dan kita harapkan memang industri jasa keuangan tetap bisa mendatangkan manfaat yang cukup besar bagi perekonomian nasional dan juga manfaat bagi masyarakat luas. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.